TV Today bersama saya Helmut Timothy. Pemirsa, Pemprov Jakarta akan membentuk lebih dari 260 koperasi kelurahan di seluruh wilayah Jakarta, dan hari ini Koperasi Nasional Expo tahun 2025 diresmikan oleh Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan saya Elisa Sinaga. Silakan dengan laporan Anda, Elisa. Helmut dan juga pemirsa, pembukaan Hari Koperasi Nasional Expo ke-78 telah dihelat di Jakarta Equestrian Park, kawasan Pulau Gadung, dan tadi acara dimulai pukul 10 waktu Indonesia Barat. Helmut dan juga pemirsa, sebetulnya Hari Koperasi Nasional dan juga puncak acara pada Harkopnas ke-78 ini jatuh pada 12 Juli mendatang. Tapi kalau Anda lihat di belakang saya, ini sudah terlihat antusiasme masyarakat Jakarta menghadiri Harkopnas Expo ke-78 ini. Karena memang banyak sekali bazar-bazar yang digelar oleh koperasi-koperasi. Ini ada bazar makanan, bazar baju, dan juga bengkel ini juga dihadirkan begitu ya pada Harkopnas Expo kali ini. Tadi juga Wakil Gubernur Jakarta Rano Karno membuka langsung Harkopnas Expo ke-78 ini. Memang nampaknya ini Pemprov DKI Jakarta sangat mendukung adanya program pemerintah untuk mengembangkan koperasi dan juga UMKM Indonesia. Selain itu, Helmut dan juga pemirsa, sebetulnya Dekopin atau Dewan Koperasi Nasional ini sudah mengeluarkan logo untuk Harkopnas ke-78 ini sudah dari jauh-jauh hari, dan juga sudah mengangkat tema ini Koperasi Maju Indonesia Adil dan Makmur. Jadi untuk masyarakat ya di luar Jakarta ataupun masyarakat Jakarta ini bisa langsung saja ke Harkopnas karena masih lama dihelatnya. Dan untuk masyarakat Bekasi yang ingin ke Harkopnas ini juga bisa. Saya punya informasi menarik ini terkait Transjakarta yang buka rute baru Bekasi Dukuh Atas. Warga Bekasi hanya perlu mengeluarkan ongkos sebesar Rp2.000 untuk sampai ke pusat kota. Gimana keseruannya? Kita simak informasi berikut. Pemerintah Provinsi Jakarta kembali melakukan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi Bekasi. Dalam hal ini untuk melakukan pengembangan rute Transjakarta. Sementara itu Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wali Kota Bekasi Tri Ardianto Cahyono secara resmi membuka rute tersebut pada Kamis 3 Juli pagi di halte Galunggung Dukuh Atas, Jakarta Selatan. Nantinya akan ada 15 unit bus yang akan beroperasi dan akan melakukan pelayanan 10 menit sekali di jam sibuk dengan biaya transportasi hanya Rp2.000 saja. DKI Jakarta dan Wali Kota Bekasi, pemerintah Bekasi Kota akan meluncurkan Trans Jabodetabek baru, yaitu dari Bekasi melewati Tol Becakayu, kemudian turun ke PDI Panjaitan, Kampung Melayu, dan seterusnya sampai di pusat kota Jakarta, yaitu di Dukuh Atas atau di tempat yang disebut dengan halte Galunggung. Jumlah bis yang disiapkan ada 15. Jarak antar bis diperkirakan sekitar 10 menit pada jam padat dan sekitar 20 menit pada jam sepi. Dengan adanya peluncuran rute baru B25 Transjakarta, diharapkan dapat mencegah kemacetan di daerah Jakarta dan sekitarnya, serta memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dari Jakarta, Hasbioloh Indarmawan Hardade, jurnalis NTV, melaporkan. Selain itu pemirsa, memang gebrakan dari Pemprov DKI Jakarta ini cukup luar biasa. Selain di transportasi, di bidang pendidikan, ini Pemprov Jakarta melalui Dinas Pendidikan Provinsi Jakarta membuka sekolah swasta gratis jalur SPMB bersama di jenjang SMP, SMA, serta SMK pada tahun ini. Di Jakarta Utara, Sekolah Menengah Pertama Mutiara 1 ini ditunjuk pemerintah untuk melakukan program sekolah swasta gratis jalur SPMB bersama ini dengan kuota 14 orang.
Sekolah Menengah Pertama Mutiara 1 di Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara, merupakan salah satu sekolah yang ditunjuk pemerintah dalam program sekolah gratis pada tahun 2025. Wakil Kepala Sekolah SMP Mutiara 1, Sofia Rahman, mengatakan, dalam program ini SMP Mutiara 1 mendapat kuota sebanyak 14 murid melalui jalur SPMB bersama. Sofia menjelaskan, pendaftaran program sekolah gratis ini telah dibuka bulan Juni lalu melalui online SPMB bersama dengan jalur afirmasi penerimaan murid baru. Para peserta didik baru yang mendaftarkan dalam program ini harus memenuhi syarat. Di antaranya adalah penerimaan KJP+, PIP, anak mitra Transjakarta, dan anak buruh pemegang Kartu Pekerja Jakarta. Selain syarat tersebut, nilai akademik dari peserta didik juga mempengaruhi untuk masuk dalam program sekolah gratis ini. Pendaftarannya seperti apa prosesnya Bu? Seperti biasa ya, biasanya yang ikut SPMB bersama itu yang memiliki KJP atau PIP, ya itu sudah masuk kriteria. Kemudian selain itu juga dari nilainya juga ya mempengaruhi. Gitu. Nah ini gratisnya gratis apa nih Bu? Gratis biasanya dari segi SPP ya, kemudian baju seragam ya seperti itu, uang ya pendaftaran dan lain sebagainya. Sampai dengan 3 tahun ke depan proses pembelajaran. Untuk yang 14 kuota, alhamdulillah mereka sudah daftar ulang semua. Sudah lengkap yang 14 SPMB bersama. Sofia menambahkan, tidak hanya SMP, beberapa sekolah lain juga dipilih pemerintah dalam program sekolah swasta gratis, di mana setiap sekolah memperoleh kuota yang berbeda. Dari Jakarta, Hairul Insan, jurnalis NTV, melaporkan. Nah, kalau tadi saya memantau giat dari Wakil Gubernur Rano Karno, ini ada juga rekan saya yang memantau giat dari Gubernur Jakarta Pramono Anung untuk pertama kalinya mengunjungi Kepulauan Seribu. Bagaimana ini kegiatannya pemirsa? Langsung saja kita ke rekan saya Hasbiallah di Kepulauan Seribu. Ya baik Elisa, terima kasih dari Pulau Gadung, Koperasi Expo di sana juga ada teman kami dan rekan kami yang sedang bertugas, Helmut Timothy dari studio. Dan ini tentu kegiatan Pramono Anung untuk pertama kalinya ke Pulau Seribu tadi mengunjungi Pulau Kelapa. Ini secara langsung berinteraksi kepada masyarakat dari pagi hingga siang hari ini masih kami terus ikuti kegiatannya. Dari Pulau Kelapa ke Pulau Tidung, nanti yang terakhir adalah Kepulauan Ondrus. Pertama saya akan ulas dulu apa yang dilakukan oleh Pramono Anung yang ada di Pulau Kelapa. Tentu di Pulau Kelapa tadi sempat ada beberapa interaksi terhadap nelayan begitu. Ada pembagian ikan kerambah pada nelayan secara simbolis, lalu kemudian juga ada penanaman bakau, tentu tujuannya untuk menahan abrasi laut di Kepulauan Kelapa. Lalu setelah itu Pramono Anung juga mengunjungi Posyandu serta Puskesmas, ini mengecek secara langsung apakah memang kegiatan kesehatan berjalan dengan baik di Kepulauan Kelapa. Lalu juga selain itu, yang terakhir, Pramono Anung ini mengunjungi depo dari air bersih, ketersediaan air bersih. Memang ketersediaan air bersih di Kepulauan Kelapa ini terganggu. Ada beberapa keluarga dan juga masyarakat dari Pulau Kelapa ini yang mengatakan bahwa ada beberapa masalah dalam seminggu terakhir. Air mereka tergantung dari sistem yang keluar, jadi ada beberapa jam saja air bersih bisa keluar. Untuk air minum sementara itu aman, akan tapi air mandi yang sulit. Pramono Anung juga mengungkapkan hal itu nantinya akan terus dipantau oleh Pemprov DKI khususnya di Kepulauan Seribu. Lalu kali ini ke Pulau Tidung terlebih dahulu untuk melihat wisata yang nantinya DKI Jakarta tentu miliki di Kepulauan Seribu. Selain itu nanti juga ada peresmian kapal wisata yang tentu Pemprov DKI Jakarta ini mengharapkan wisata-wisata di DKI Jakarta khususnya wisata Kepulauan Seribu berjalan, dan ini akan disambung kegiatannya ke Pulau Ondrus. Saya kembalikan ke Eliza yang ada di Pulau Gadung. Terima kasih jurnalis NTV Hasbiallah atas laporan lengkapnya dari Kepulauan Seribu. Dan Helmut dan juga pemirsa, demikian informasi seputar Jakarta yang sudah kami rangkum. Kami kembalikan ke studio. Helmut.
Baik, terima kasih Elisa dan Hasbi. Pemirsa, usai jeda